Pelatih Timnas Indonesia U20 Indra Syafri mengaku senang dengan kedatangan dan kualitas 3 pemain baru dalam skuad Garuda Nusantara. Mereka adalah Fafa Sheva Rustanto, PSPS Riau, Evandra Floresta, Bayangkara FC, dan Aulia Rahman, PSIS Semarang. Kami sangat senang karena ada 3 pendatang baru yang bisa mengeliminasi pemain lama. Artinya pembinaan di klub lewat kompetisi dan latihan-latihan oleh para pelatih klub berjalan dengan baik. Jadi, kami juga surprise 1 pemain dari U17, Evandra bisa menembus U20, kata Indra kepada wartawan di Stadion Madia, Jakarta, pada Rabu, 5 Februari 2025. Jadi paling cepat dalam menerima isu terhangat dengan newsletter Tempo. Menurut Indra, Evandra punya kualitas yang baik. Ia memasukkannya ke dalam skuad untuk turun di ajang Piala Asia U20 2025 sebagai rencana regenerasi. Ia menilai Timnas U20 Indonesia nantinya diisi oleh pemain kelahiran 2007. Sekarang kami 3 pemain kelahiran 2007 termasuk Evandra, kata dia. Ketiga pemain berusia remaja itu membuat Indra Syafri harus mencoret Arhan Kaka, Mashal Hamzah, dan Rizky Afrizal. Ia pun mengapresiasi perkembangan pembinaan klub yang mempengaruhi keputusannya di Timnas U20 Indonesia. Saya apresiasi pembinaan di klub dan mereka bisa masuk menjadi skuad 23 pemain terbaik kami. Enggak ada lagi klub yang enggak mengizinkan terutama di 2 minggu terakhir, ujarnya. PSSI telah mengumumkan 23 pemain yang akan diberangkatkan ke Shenzhen, China, dalam ajang Piala Asia U20 2025. Kompetisi itu akan berlangsung pada 12 Februari hingga 1 Maret 2025. Dari 23 pemain itu, 11 pemain yang sempat mengikuti kompetisi percobaan mandiri U20 Challenge Series atau pemusatan latihan tak dipanggil. Mulai dari kiper Aditya Ramadan dari PSMS Medan, Matthew Baker, Galapagamo, hingga nama besar seperti Arhan Kaka tak masuk dalam daftar 23 pemain. Pelatih Indra Syafri tetap memasukkan beberapa nama langganan timnas kelompok umur seperti Donitri Erbay Pamungkas, Sultan Zaki, Kadek Aral, dan Muhammad Iqbal Gwijangge kembali dipercaya membela timnas U20. Ada pula pemain diaspora seperti Welber Jardim, Marcelinus Amaola, dan Jens Raven. Media Vietnam dihebohkan dengan keputusan terbaru PSSI yang dianggap membuat timnas Indonesia semakin berbahaya. Keputusan PSSI untuk timnas Indonesia ini dinilai merupakan ancaman besar bagi tim-tim di ASEAN atau Asia Tenggara. Meskipun Vietnam merupakan juara Piala AFF 2024 serta pernah kalahkan timnas Indonesia saat masih dilatih Shin Tae-yong, rupanya mereka tetap menganggap skuad Garuda sebagai ancaman besar. Lantas apa yang membuat keputusan PSSI kali ini dianggap sebagai ancaman besar bagi ASEAN? Akhir-akhir ini PSSI memang terlihat sibuk memperkuat timnas Indonesia, terutama pada timnas Indonesia senior yang akan menjalani 4 laga yang tersisa di kualifikasi Piala Dunia 2026. Target timnas Indonesia sudah sangat jelas, yaitu lolos ke Piala Dunia. Tak heran jika PSSI langsung melakukan gerak cepat dengan mendatangkan Patrick Kluivert sebagai pelatih baru timnas Indonesia. Tidak hanya Patrick Kluivert, juga ada nama-nama legenda timnas Belanda yang didatangkan untuk memperkuat tim pelatih. Selain itu, proses naturalisasi pemain pun juga dikebut agar bisa tampil mulai Maret mendatang. Media Vietnam memang menganggap PSSI masih akan menjadikan proyek naturalisasi sebagai strategi untuk menguatkan kualitas pemain timnas Indonesia. Jelas saja, timnas Indonesia masih giat menggalakkan strategi naturalisasi dengan lebih menitik beratkan pada kualitas masing-masing pemain, tulis media Vietnam, Soha. Bahkan menurut media Vietnam, sudah saatnya tim-tim ASEAN mulai belajar dari apa yang dilakukan PSSI untuk membangun timnas Indonesia. Hal ini sekaligus sebagai peringatan agar waspada dengan timnas Indonesia. Langkah yang diambil oleh Persatuan Sepak Bola Indonesia ini juga bisa membuat para pesaing di daerah,
termasuk timnas Vietnam dan Thailand, harus belajar secara saksama dan bersikap sangat waspada, tulis media Vietnam, Soha. Keputusan PSSI untuk terus mendatangkan pemain naturalisasi baru pun mendapat sorotan media Vietnam. Setelah menyaring sejumlah kandidat, timnas Indonesia memilih Ula Romeni, Tim Henry Victor Gepens, dan Dion Wilhelmus Sedi Marx, tulis media Vietnam, Soha. Tidak hanya pemain, media Vietnam juga menyoroti rumor kedatangan legenda Ajax untuk menjadi dirtek timnas Indonesia. Selain ketiga pemain di atas, Persatuan Sepak Bola Indonesia, PSSI, mengundang Simon Tahamata, legenda klub Ajax, untuk menjadi direktur teknik tim nasional Indonesia. Diketahui, sosok ini memang memiliki hubungan cukup dekat dengan Presiden PSSI Erick Thohir, tulis media Vietnam, Soha. Dua langkah terbaru dari PSSI ini membuat media Vietnam ketar-ketir. Langkah baru Indonesia membuat tim Vietnam dan Thailand sangat waspada, tulis media Vietnam, Soha. Selain memiliki direktur teknik yang merupakan legenda Ajax, tim Indonesia juga hendak memperkuat dua bintang lagi untuk berlaga di SEA Games ke-33. Lanjutnya, pelatih timnas Indonesia U20, Indra Syafri disebut menurunkan skuad tak biasa di Piala Asia U20 2025. Pemilihan pemain kali ini bahkan disebut aneh jika melihat target Garuda Nusantara cukup besar, yakni untuk merebut tiket ke Piala Dunia U20. Pandangan tersebut disampaikan salah satu media Vietnam, Soha Phan. Tak gentar lawan Iran, timnas Indonesia U20 diminta Indra Syafri beri tekanan serius untuk raih kemenangan pertama di Piala Asia 2025. Timnas Indonesia U20 tergabung di grup C pada gelaran Piala Asia U20 2025. Doni Tri Pamungkas dan rekan-rekan berada satu grup bersama Iran, Yaman dan juara bertahan Uzbekistan. Pada laga pembuka, timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi Yaman. Pertandingan akan berlangsung pada Kamis 13 Februari 2025 pukul 18.20 waktu Indonesia Barat. Indra Syafri sendiri telah menunjuk 23 pemain yang dibawanya ke ajang Piala Asia U20 kali ini. Juru taktik asal Sumatera Barat itu berharap para pemain yang dibawanya kali ini bisa memberikan penampilan yang maksimal. Semoga 23 pemain ini mampu memberikan kemampuan maksimal dan menjadi jawaban bagi harapan seluruh masyarakat Indonesia. Kami optimistis dapat meraih hasil terbaik di Piala Asia U20 2025, ujar Indra Syafri di laman resmi PSSI. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada klub-klub Liga 1 dan Liga 2 yang selalu bekerja sama dan menjalin komunikasi yang baik sehingga para pemain mendapatkan keuntungan dari keduanya, kompetisi dan tim nasional, katanya menambahkan. Namun, penunjukan skuad oleh Indra Syafri kali ini disebut aneh oleh salah satu media Vietnam. Tidak dibawanya sejumlah nama-nama penting yang pernah membawa Garuda Nusantara di ajang Piala AFF U19 tahun lalu jadi salah satu alasan utama. Pelatih tim U20 Indonesia Indra Syafri baru saja mengejutkan semua orang dengan merampungkan daftar akhir 23 pemain untuk persiapan turnamen, tulis media tersebut. Hebatnya, pelatih ini menyingkirkan sejumlah pemain kunci timnas U20 Indonesia setelah mereka menjuarai ajang kejuaraan Asia Tenggara U19 tahun lalu. Daftar terbaru juga memiliki banyak perbedaan dibandingkan dengan skuad yang berpartisipasi dalam kualifikasi Asia U20, lanjut mereka. Daftar terkini yang baru saja diumumkan pelatih berusia 62 tahun itu pun menjadi aneh, lantaran munculnya sejumlah muka yang bermain di luar negeri, di antaranya Welber Jardim dari Sao Paulo FC, Brasil, Marcelinus Amaola dari UD Logrones, Spanyol, dan Jens Reven dari FC Dordrecht, Belanda, tulis Soha Phan. Kendati demikian, Indra Syafri tentu sudah tahu betul komposisi pemain yang akan dibawanya untuk turnamen Piala Asia U20 kali ini. Meski diragukan, Garuda Nusantara tetap memiliki ambisi besar untuk melangkah ke babak 4 besar demi satu tiket ke Piala Dunia U20 2025.